Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmadita Dewi Putri, NPM 2019-13531 akan menjelaskan materi tentang peluang kejadian majemuk pada tingkat SMA kelas 12. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peluang kejadian majemuk, di mana sebelum kita masuk materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari peluang kejadian majemuk. Yang pertama, mampu mendeskripsikan peluang kejadian majemuk, kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Yang pertama ada pengertian kejadian majemuk. Di sini dikatakan kejadian majemuk jika dua atau lebih kejadian dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Nah, kejadian majemuk ini terdapat 4 kejadian, yaitu pertama, kejadian saling lepas, kedua, kejadian tidak saling lepas, ketiga, kejadian saling bebas, dan yang keempat, kejadian bersyarat. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu peluang kejadian saling lepas. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka besar peluang dua kejadian A atau B dapat dirumuskan. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kenapa di sini peluang A ditambah peluang B? Karena kejadiannya ada dua, yaitu kejadian A dan kejadian B. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya angka ganjil atau genap. Nah, ciri-ciri soal kejadian saling lepas itu di sini adalah ditandai dengan kata atau. Misalnya kejadian A itu munculnya angka ganjil dan kejadian B itu munculnya angka genap. Di sini kita langsung saja ke penyelesaian. Yang pertama, kita tentukan NS-nya dulu. Di sini ada sebuah dadu. Nah, dadu itu angkanya ada 6. Maka di sini NS-nya adalah 6. Karena dadu angka anggotanya adalah 1 sampai 6, maka banyaknya ruang sampelnya ada 6. Di sini yang pertama adalah kejadian A, mintanya ganjil. Maka kejadian A anggotanya 1, 3, dan 5. Maka dari sini didapat NA-nya atau banyaknya kejadian A adalah 3. Lalu kita tentukan kejadian B-nya. Di sini mintanya genap. Maka genap terdiri dari 2, 4, dan 6. Maka NB atau banyaknya kejadian B ada 3. Maka dari sini bisa kita tentukan munculnya angka ganjil atau genap, yaitu A gabungan B, atau peluang saling lepasnya, yaitu peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, sama dengan NA per NS. NA itu banyaknya kejadian A dibagi NS-nya itu ruang sampel, banyaknya ruang sampel, ditambah NB per NS. NB itu banyaknya kejadian B dibagi NS-nya itu banyaknya ruang sampel. Jadi NA-nya tadi kita dapat 3, NS-nya 6, ditambah NB-nya 3, dan NS-nya 6. Sama dengan, di sini kan penyebutnya sudah sama. Jadi kita tambahkan saja pembilangnya. Jadi 3 ditambah 3, hasilnya 6. Jadi 6 per 6, 6 per 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi kita peroleh nilainya 1. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Jika A dan B, dua kejadian yang tidak saling lepas, maka besar peluang dua kejadian A atau B dapat dirumuskan. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, apa yang membedakan antara peluang saling lepas dan tidak saling lepas? Kalau peluang saling lepas itu tidak ada anggota A yang sama dengan anggota B, atau tidak ada anggota irisan B. Tapi kalau di kejadian tidak saling lepas ini ada. Langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya angka prima atau genap. Langsung saja kita ke penyelesaian. Yang pertama kita tentukan NS-nya terlebih dahulu. NS-nya ada 6 karena anggota dadu itu ada 6. Dan peluang munculnya angka prima dimisalkan kejadian A, dan munculnya angka genap kita misalkan kejadian B. Anggota A-nya bilangan prima antara 1 sampai 6 adalah 2, 3, dan 5.
maka banyaknya anggota A atau Na-nya bisa kita tentukan yaitu 3. Kemudian yang B, yaitu mintanya genap. Anggotanya 1 sampai 6 yang nilainya genap itu ada 2, 4, dan 6. Maka bisa kita tentukan NB-nya yaitu 3. A irisan B sama dengan 2. Kenapa sih di sini didapat 2? Karena kita mencari nilai yang sama dari anggota A dan anggota B. Anggota A terdiri dari 2, 3, dan 5. Anggota B terdiri dari 2, 4, dan 6. Maka angka yang sama yaitu 2. Lalu kita di sini bisa tentukan banyaknya A irisan B sama dengan 1. Lalu kita bisa tentukan peluang kejadian tidak saling lepasnya dengan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA irisan B per NS sama dengan NA-nya tadi kita dapat 3 per NS-nya 6 ditambah NB-nya juga 3, NS-nya 6 dikurang NA irisan B-nya tadi kita dapatkan 1 dan NS-nya 6 sama dengan 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurang 1 per 6 hasilnya 5 per 6. Kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan B disebut dua kejadian saling bebas jika kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian lainnya. Berarti artinya bahwa kemunculan kejadian A tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian B. Kejadian saling bebas dapat dirumuskan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Biasanya dalam soal cerita saling bebas, maka menggunakan kata hubungnya dan. Kalau saling lepas itu kata hubungnya atau. Langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi 1 kali bersama. Tentukan peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu. Lanjut kita ke penyelesaian. Yang pertama kita tentukan A-nya terlebih dahulu. Anggota A-nya di sini kan yang diminta gambar. Di dalam mata uang logam itu kan terdiri dari angka dan gambar. Karena di sini mintanya gambar, maka A-nya itu gambar. Lalu kita tentukan banyaknya anggota A. Banyaknya anggota A di sini 1. Kenapa 1? Karena gambar cuma ada 1. Terus NS. NS-nya di sini 2. Kenapa sih NS-nya 2? Karena 2 itu terdapat dari angka dan gambar. Lalu kita tentukan yang B. B itu mintanya bilangan ganjil pada dadu. Nah, dadu itu anggotanya 1 sampai 6. Di sini mintanya ganjil. Jadi yang ganjil itu 1, 3, dan 5. Lalu kita bisa tentukan banyaknya anggota B. Anggota B itu 3. Dari mana 3? Dari 1, 3, dan 5. NS-nya sama dengan 6. Kenapa di sini 6? Karena anggota dadu itu dari 1 sampai 6. Lalu kita bisa tentukan kejadian saling bebasnya dengan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A, NA per NS dikali peluang B itu NB per NS. NA-nya kita dapat 1 per NS-nya 2 dikali NB-nya tadi kita dapat 3 per NS-nya 6. Sama dengan 1 kali 3, 3, 2 kali 6, 12. Kita perkecil jadi 1 per 4. Kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian dengan kejadian yang satu saling mempengaruhi kejadian yang lain, maka dikatakan bahwa dua kejadian itu tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Kalau disaling bebas tidak dipengaruhi antara kejadian 1 dan kejadian 2. Tidak ada pengaruhnya, tapi kalau di peluang kejadian bersyarat ini saling mempengaruhi antara kejadian 1 dan kejadian 2. Diketahui kejadian A dan B. Peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Dinotasikan peluang B setelah A adalah peluang B setelah A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A atau peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah A. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita ke contoh soal. Dari sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih.
akan diambil satu persatu sebanyak 2 kali tanpa ada pengembalian. Tentukan peluang terambilnya A, bola pertama merah dan kedua putih, yang B, keduanya merah. Lanjut ke penyelesaian yang A. Di sini saya misalkan untuk 6 bola merah itu kejadian A dan 4 bola putih itu kejadian B. Lalu jumlah bolanya 6 merah dan 4 putih. Maka langkah pertama kita tentukan NS-nya terlebih dahulu. NS-nya sama dengan berapa banyaknya ruang sampel. Ruang sampelnya itu 6 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu kita tentukan peluang kejadian A adalah NA dibagi NS. NA-nya yang merah ada 6, maka 6 dibagi NS-nya 10, maka 3/6. Ini peluang kejadian A. Lalu kita tentukan peluang B setelah A sama dengan NB per NS dikurang 1. Kenapa di sini NB? Karena di sini yang keduanya putih, tapi putih ini setelah kejadian B. Maka peluang kejadian B setelah kejadian A itu kita rumuskan NB dibagi dengan NS dikurangi dengan 1. Kenapa dikurangi dengan 1? Karena pengembalian pertamanya yaitu sudah diambil 1. Kemudian di sini syaratnya adalah tanpa adanya pengembalian, maka akan otomatis dikurangi dengan 1, yaitu NB-nya itu 4 per NS-nya itu 10 dikurang 1 sama dengan 4 per 10 dikurang 1 sama dengan 9. Lalu kita tentukan peluang kejadian bersyaratnya dengan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah A sama dengan peluang A-nya tadi kita dapat 3/5 dikali peluang B setelah A-nya tadi kita dapat 4/9, 3 kali 4 12, 5 kali 9 45, sama-sama kita bagi 3, yaitu hasilnya 4/15. Selanjutnya kita ke contoh soal yang B. Pertama-tama kita tentukan NS-nya terlebih dahulu. NS sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu kita tentukan peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya 6 per NS-nya 10. Hasilnya 3/5. Lalu kita bisa tentukan peluang B setelah A. Rumusnya NB dibagi NS dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1. Kenapa di sini 6 dikurang 1? Yang kedua kan pengambilannya merah lagi, padahal merahnya sudah diambil pada pengambilan yang pertama, maka sisanya adalah 5, atau di sini ditulis 6 dikurang 1 per NS dikurang 1. NS-nya 10 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 5, 10 dikurang. Lalu di sini bisa kita tentukan peluang kejadian bersyaratnya dengan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah A sama dengan peluang A-nya tadi kita dapat 3/5 dikali peluang B setelah A-nya sama dengan 5/9. Jadi 3 kali 5 15, 5 kali 9 45. Kita perkecil sama-sama dibagi 15, yaitu hasilnya 1/3. Nah, di sini ada latihan soal, teman-teman bisa coba kerjakan untuk melatih kalian. Ada 3 butir soal, nanti setelah teman-teman sudah mengerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.